Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Saidah, NIM 212105010098. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tugas, fungsi, tujuan, wewenang, asas, dan struktur Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan berkedudukan di luar pemerintah, sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya bebas dari segala macam intervensi ataupun campur tangan dari pihak manapun. Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Visi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, melaksanakan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, sistem keuangan diwujudkan agar mampu tumbuh stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, kepentingan konsumen dan masyarakat dilindungi sepenuhnya. Tujuan dan fungsi dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK mempunyai tujuan yaitu agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan fungsi OJK yaitu mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan, menjaga stabilitas keuangan, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti saat ini, dan pengawasan bank keluar dari Otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan. Tugas pengaturan OJK dititik beratkan pada pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank, serta mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat. Sedangkan tugas pengawasan OJK dititik beratkan kepada kepengawasan atau kontrol terhadap kegiatan jasa keuangan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan bank. Nilai dan asas-asas Otoritas Jasa Keuangan. Nilai Otoritas Jasa Keuangan antara lain integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Sedangkan asas-asas dalam Otoritas Jasa Keuangan yaitu ada asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Struktur Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan OJK dibagi menjadi dua, yaitu Dewan Komisioner yang terdiri atas ketua, wakil ketua sebagai ketua komite etik, kepala eksekutif pengawas perbankan, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, ketua dewan audit, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, anggota
ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setinggi Eselon 1 Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.